buat apa sih? Kenapa sih kita harus cepet-cepet? Kenapa kita harus buru-buru banget jadi kaya gitu? Sebenarnya kita tuh nggak lagi lomba gitu. Kita nggak lagi saingan sama teman kita gitu ya. Jadi ya santai aja, santai. Halo Sobat Sukses, kalian pasti tahu ada satu kasus anak muda yang suka pamer kekayaan di media ya. Dan ternyata semuanya itu adalah hasil penipuan. Nah, di video kali ini gue mau bahas gimana sih supaya anak muda bisa jadi kaya beneran. Dengerin sampai akhir karena gue juga akan bahas langkah-langkahnya. Yuk, langsung kita masuk ke dagingnya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, gue mau kenalin satu konsep yang gue ambil dari buku The Psychology of Money. Nah, konsepnya adalah wealthy versus rich. Kalau kita pakai Google Translate ya, dua-duanya itu sama dengan artinya kaya. Tapi kalau di Inggris itu jadi artinya berbeda. Kita bahas yang rich dulu ya. Rich itu adalah kekayaan yang ditunjukkan. Misalnya kalian lihat ada satu orang yang nyetir mobil misalnya Ferrari gitu. Nah, otomatis langsung kita mikir, oh orang ini kaya. Kata kaya di sini itu sama dengan rich kalau di Inggrisnya. Jadi kekayaannya itu kelihatan gitu lewat mobilnya. Contoh lain, kalau misalnya kalian lihat ada orang-orang yang misalnya cewek bawa tas Hermes atau LV gitu ya. Nah itu juga salah satu contoh dari kekayaan yang ditunjukkan atau rich. Sedangkan wealthy itu berbeda. Gue di sini mau ambil contoh Warren Buffett. Kita sama-sama tahu kalau Warren Buffett itu orang yang sukses banget, investor yang terkenal banget. Nah tapi kalau kita lihat penampilannya sangat sederhana gitu. Dia nggak pakai bajunya tuh baju-baju mahal gitu ya. Dia nggak pakai ban pinggang Gucci kayak gitu-gitu. Dan mobilnya pun dia nggak tunjukkan dia bawa Ferrari, Lamborghini, dan lain-lain gitu. Dia benar-benar sederhana. Walaupun kekayaannya itu, beli Ferrari atau beli mobil-mobil sport lainnya itu jadi receh sebenarnya buat dia. Tapi dia nggak mau tunjukkan. Jadi orang yang wealthy itu kekayaannya nggak kelihatan. Padahal uangnya tuh banyak banget. Yang gue mau bahas di video ini adalah supaya kita jadi orang yang wealthy, bukan rich. Kalau sebenarnya cuma kelihatan rich doang, itu gampang banget teman-teman. Kayak misalnya gue sewa aja ya mobil-mobil sport, Lamborghini gitu, atau misalnya Ferrari, terus gue foto gitu ya. Terus gue post di sosial media, bilang, oh akhirnya kerja keras gue berhasil juga. Langsung orang punya persepsi, oh gue ini berhasil, gue ini kaya gitu. Gue ini rich. Sebenarnya itulah yang dikasih tunjuk sama yang anak muda yang ketahuan nipu itu. Lamborghini warna merah ini gue suka banget guys, karena tak bisa dibuka guys, harganya juga cuma 9M doang. Wah murah banget. Jadi langkah-langkahnya apa aja sih buat kita jadi wealthy? Di sini gue udah siapin 3 langkah. Yang pertama adalah rem gaya hidup. Nah kalau misalnya teman-teman ingat rumus fisika ya, tekanan itu selalu berbanding lurus sama gaya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ya, oh lagi tertekan secara finansial, mungkin karena hidup teman-teman lagi kebanyakan gaya. Gaya hidup yang gue bilang di sini bisa jadi kayak hangout ke tempat-tempat mahal gitu ya, ke restoran-restoran mahal, terus beli barang-barang mahal atau misalnya handphone terbaru gitu ya, dengan brand tertentu, supaya kelihatan sukses gitu. Itu yang membuat anak muda nggak bisa jadi wealthy. Karena jebakan itu juga, terus terang gue juga pernah ada di posisi itu. Misalnya teman-teman, gaya hidupnya udah direm, tapi di akhir bulan teman-teman masih ngerasa nggak cukup buat ditabung uangnya. Nah, itu mungkin karena pemasukannya belum cukup. Contohnya misalnya kalian udah ngerem gaya hidup banget. Misalnya pengeluaran teman-teman sebulan 3 juta misalnya. Tapi dari 3 juta itu masih belum ada yang bisa ditabung. Berarti kemungkinan besar ya pemasukannya kurang, harus ditambah. Nah, buat teman-teman cara nambah pemasukan, gue udah siapin video ini. Nanti boleh ditonton setelah nonton video yang ini ya. Tips gue adalah, jadi kalau misalnya teman-teman kerja di satu perusahaan jadi karyawan misalnya, setelah pulang dari pekerjaan teman-teman, jangan cuma leha-leha, nonton Netflix misalnya ya, atau cuma main game. Coba kerjain bisnisnya kalian sendiri, supaya kalian bisa nambah pemasukan. Yang ketiga adalah nabung dan investasi. Setelah teman-teman punya pemasukan yang cukup. Nah, penting banget buat teman-teman bisa nabung. Paling enggak 10% lah dari pemasukan. Tapi kalau bisa 20% lebih bagus gitu ya. Kalau gue sendiri tiap bulan paling enggak gue bisa nabung 50% dari pemasukan gue. Kemudian yang paling penting juga nggak cuma ditabung doang nih uangnya. Kalian harus belajar investasi. Semakin teman-teman ngerti instrumen investasi dan semakin pintar kalian berinvestasi,
kalian jadi nggak gampang ketipu sama investasi-investasi bodong juga. Jadi kalau misalnya taruhlah teman-teman punya pemasukan 5 juta sebulan misalnya. Nah, dari 5 juta sebulan itu kalian bisa nabung 20%, taruhlah jadi 1 juta per bulan. Kalau 1 juta tadi teman-teman masukin di investasi yang bisa kasih return, bisa kasih imbal balik 10% aja per tahun. Nah, dan teman-teman konsisten seperti itu terus nabung sejuta selama 10 tahun ya, jaraknya 10 tahun. Itu duit teman-teman ya. Pada akhirnya itu karena compound interest ya. Jadi duit kalian tuh ngegulung terus, bunganya ngegulung lagi. Itu total uangnya bisa sampai 202,6 juta. Jadi gede banget gitu ya. Kalian udah termasuk lumayan kaya lah ya dengan uang segitu gitu. Nah, penyakitnya anak-anak muda yang gue lihat zaman sekarang ya, termasuk gue juga nih, itu kita nggak sabaran. Kita pengen kaya, tapi pengen kayanya tuh cepet gitu. Apalagi ngelihat teman-teman kita, misalnya di sosial media, udah ada yang sukses duluan gitu. Kita jadi lebih nggak sabar, ya nggak? Nah, disinilah sebenarnya, kalau kita pikir-pikir lagi ya, buat apa sih? Kenapa sih kita harus cepet-cepet? Kenapa kita harus buru-buru banget jadi kaya gitu? Sebenarnya kita tuh nggak lagi lomba gitu. Kita nggak lagi saingan sama teman kita gitu ya. Jadi ya santai aja, santai. Jadi kalau kita nggak buru-buru, kita tuh lebih terhindar dari ya investasi bodong itu gitu ya. Sebenarnya gue juga pernah ditawarin sama teman-teman gue yang kayak robot trading kayak gitu-gitu. Cuman gue nggak melihat gue harus cepet-cepet kaya gitu. Yang penting adalah kuncinya ada 2 teman-teman. Yang penting adalah konsisten dan juga sabar. Nah, gue yakin kalau kita udah punya 2 itu, kita pasti jadi orang kaya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita satu frekuensi, boleh di like dan di subscribe juga channelnya. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber dan ini deket lah bentar lagi nyampe, kita akan bikin seminar online gratis ya buat subscriber teman-teman semuanya juga gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!